Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Faturaman Pratama. Saya dari kelas IF24A. Saya akan mempelajari struktur data. Lanjut, pengertian struktur data adalah cara untuk mengorganisir, menyimpan, dan mengelola data dalam komputer agar dapat digunakan secara efisien. Struktur data menentukan bagaimana data disimpan dan diakses, serta operasi apa yang dapat dilakukan pada data tersebut. Selanjutnya, pembahasan contoh struktur data. Di sini struktur data ada 4. Yang ke-1 array, yang kedua hash map, yang ketiga stack, yang keempat queue. Kita akan membahas yang pertama, yaitu array. Pengertian array dalam pemrograman. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data elemen dengan tipe yang sama dalam satu variabel dan dalam urutan tertentu. Lanjut, karakteristik array. Array memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakan dari struktur data lain. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang karakteristik array. Contoh penggunaan array. Lanjut ke kita contoh. Misalkan angka. Kita nomor 34, 60. Lanjut kita print. Kita akan memanggil angka. Coba kita running. Nah, di sini sudah muncul. Terus kalau kita mau menyebutkan misalkan angka-angka ini 34, 45, 78, 89, 90, kan kita misalkan nggak mau ribet nih, nanti kan kalau ini mah satu-satu. Nah, kita panggil satu aja, satu angka. Misalkan kita tuh menyebutnya pakai indeks nomor, misalkan yang 1, 34, 2, 45, 7, 3, 78, 4, 89, 5, 90. Misalkan kita mau panggil yang mana nih indeksnya, kita panggil nomor 1, 2, 3, 4. Kita panggil nomor 4. Coba kita running. Tuh, bener kan? Jadi 90, bos. Udah, kita lanjut ke pembahasan hash map. Pengertian hash map dalam pemrograman. Hash map adalah struktur data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci key dan nilai value, di mana setiap kunci unik digunakan untuk mengakses nilai yang terkait
dengan sangat cepat menggunakan fungsi hash. Keunggulan dan kekurangan hashmap yaitu keunggulannya akses data cepat, mudah digunakan, fleksibel, efisien untuk pencarian, penyisipan, dan penghapusan. Dan kekurangan hashmap tidak menjaga urutan data, menggunakan lebih banyak memori, racing mahal. Lanjut ke contoh penggunaan hashmap. Baik, kita codingkan. Awal-awal kita daftar dulu ke kurung spasi, kita nama saya Fatur misalkan, ketik 2. Misalkan saya memasukin nomor telepon. Di sini jangan lupa memakai koma biar nanti di running tuh tidak error. Lanjut, nama teman saya Usuk. Lanjut, yang ketiga, nama teman saya lagi Gray. Yang ini yang paling terakhir tidak pakai koma. Lanjut, kita print, kita panggil. Kita panggil daftar. Kita buka. Misalkan saya mau memanggil Fatur. Coba kita running. Lupa tanda kutip, jangan lupa. Misalkan kita running, coba. Nah, kan keluar. Kita panggil dengan nama Fatur, berarti yang ini keluar, nomor teleponnya bakal keluar. Coba saya ingin memanggil nama Gray, coba. Nah, keluar kan? Jadi pemrograman coding beda sama array pembuatannya. Jadi ini coba kita usuk, coba kita running. Nah, betul, panggil usuk. Oke, lanjut. Berarti kita lanjut ke yang ketiga, stack. Pengertian stack dalam pemrograman. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out, yang berarti data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali dikeluarkan. Keunggulan dan kekurangan stack. Keunggulannya sederhana dan efisien, kontrol akses yang jelas dalam kurung LIFO, cepat dalam operasi dasar. Dan kekurangan stack adalah akses data terbatas, tidak cocok untuk semua masalah, ukuran terbatas. Operasi utama stack ialah push, menambahkan data ke atas stack, kemudian ada pop, menghapus data dari atas stack, dan pick atau top, melihat data paling atas tanpa menghapusnya. Oke, kita contoh penggunaan stack dalam pemrograman Python.
Lanjut kita input data kita kurung, kita kurung, misalkan data titik append, kita buka kurung, jangan lupa kasih tanda kutip, misalkan nama saya Atur. Coba kita print, kita panggil data, kita running coba. Nah guys, ini keluar Fatur. Coba saya ingin mengambil data lagi, misalkan nama panjang Pratama. Coba kita running. Nah, ada dua output yang menjadi satu karena di sini kita panggil data karena ada append. Kalau mau misalkan nih Pratamanya mau kita hilangin, bisa pakai data pop. Coba pakai data pop. Coba kita running. Nah, hilang kan kepanjangannya karena kita pakai apa? Data pop. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan Q. Sekarang kita lanjut lagi pembahasan yang keempat, yaitu Q. Pengertian Q dalam pemrograman. Q antrian adalah struktur data yang menyimpan elemen dalam urutan tertentu mengikuti prinsip FIFO, first in first out. Artinya elemen pertama yang dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang keluar. Keunggulan dan kekurangan Q, yaitu keunggulannya sederhana dan terstruktur, FIFO first in first out, dan mendukung multitasking. Dan kekurangannya adalah akses terbatas, tidak cocok untuk semua masalah, dan kurang fleksibel untuk manipulasi kompleks. Lanjut kita ke contoh pengguna Q dalam codingan. Yang pertama kita masukkan buku, kita spasi berarti buku pen. Kita masukkan kertas, contoh kertas. Yang ini kertas kedua, contoh. Yang kedua kita masukkan lagi misalkan kertas ke-1. Kita masukkan pop.
buka kurung, kita masukkan 0, lalu kita print. Kita panggil buku, coba kita running. Nah, pop ini kenapa, kan kalau stack tadi tuh nggak ada nolnya, kosong. Jadi sekarang yang Q kita panggil popnya ada nolnya, karena kita mau panggil yang kertas 1 yang akhir. Jadi prosesnya sama kayak pembahasan stack, tapi ini kita tambahkan pos 0 karena ini codingan Q. Jadi pembahasan materi hari ini sudah beres. Pembahasan 1, 2, 3, 4 pembahasannya sudah beres. Jadi saya mau tutup video ini. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.